Bab 644. Apa kamu berani menerima satu jurus pedangku? Di belakang pria paruh baya ada dua orang misterius yang memakai jubah emas gelap. Hanya ada 3 orang. Pria paruh baya melihat sekeliling dan berkata pelan, energi spiritual alam semesta keos benar-benar melimpah. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pelan. Tempat yang bagus, cukup untuk menebus hilangnya energi spiritual di batas utara dunia akbar Suan Huang kita. Di belakang pria parubaya, seorang orang misterius berkata, "Yang mulia, menurut informasi, alam semesta ini tidak sederhana." Pria parubaya berkata sambil tersenyum, "Maksudnya?" Orang misterius berkata, "Sepertinya ada master alam tak diketahui di sini." Alam tak diketahui. Mata pria parubaya sedikit menyipit, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Yang disebut alam tak diketahui adalah sangat kuat sampai tahap tidak diketahui. Dan di dunia akbar Suan Huang, master yang mencapai level alam tak diketahui dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya berkata, "Apakah kamu tahu siapa pihak lain itu?" Orang misterius menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu itu kultivator pedang, dan sepertinya ada lebih dari 1 orang." Pria parubaya sedikit mengernyit. "Lalu bagaimana orang sekuat itu bisa datang ke dunia ini?" Orang misterius menggelengkan kepalanya. "Entahlah, pokoknya, lebih baik berhati-hati." Pria parubaya sedikit mengangguk. "Tentu saja, kedatangan kita kali ini demi harta karun itu, dan untuk melihat bagaimana energi spiritual dunia ini." Berbicara sampai sini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Energi spiritual alam semesta ini sungguh luar biasa. Orang misterius mengingatkan, "Harta itu." Pria parubaya mengangguk, lalu berkata, "Ayo kita pergi lihat-lihat ke kota Senwu." Begitu selesai bicara, dia langsung menghilang di tempat. Tak lama berselang, trio pria parubaya muncul di atas kota Senwu. Pria parubaya menatap kota Senwu, sebuah tekanan yang kuat langsung menyelimuti seluruh kota Senwu. Di dalam kota Senwu, semua orang terkejut. Pria parubaya menunduk. "Apakah Mileye ada di sini?" Kali ini, seorang wanita muncul di depan pria parubaya. Orang yang datang adalah Lady An. Lady An menatap pria parubaya dan hendak berbicara ketika seorang pria muncul di sampingnya. Pria yang datang adalah Mileye. Melihat Mileye, Lady An sedikit tercengang, lalu berkata pelan, "Sudah pulang." Mileye mengangguk, "Biar aku yang tangani." Setelah berbicara, dia menatap pria parubaya. "Dunia akbar Suan Huang." Pria parubaya berkata sambil tersenyum, "Ya, kamu pernah mendengar tentang kami?" Mileye mengangguk, "Pernah dengar, konon kalian adalah dunia yang sangat kuat." Saat mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya, dan sebilah pedang tingkat alam Taoisme muncul di tangannya. "Master dunia akbar Suan Huang, apakah kamu berani berdiri dan menerima satu jurus dari pedangku? Jika kamu bisa menerimanya, aku akan mempersembahkan harta itu dengan kedua tanganku." Pria parubaya melirik pedang di tangan Mileye, berkata sambil tersenyum, "Boleh." Mileye berkata dalam-dalam, "Satu jurus pedangku ini mungkin akan membunuhmu, aku tidak bercanda." Pria parubaya tertawa, "Kamu, dan pedang di tanganmu. Ayo sini, jangankan menerima 1 jurus, 10 jurus pun tidak akan masalah." Di belakang pria parubaya, seorang orang misterius tiba-tiba berkata, "Jangan gegabah." Pria parubaya berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, dia hanya seorang kultivator pedang di dunia kecil, dan pedang setingkat alam Taoisme tidak bisa menyakitiku." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye. "Ayo mulai." Mileye mengangguk,
lalu melompat ke hadapan pria parubaya, lalu menebas dengan pedangnya. Pria parubaya mengangkat tangan kanannya untuk menahan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, dan hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya. Dan tepat ketika pedang Mileye berada lebih dari 10 inci di atas kepala pria parubaya, pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang ether. Di saat yang hampir bersamaan, wajah pria parubaya berubah drastis, tapi itu sudah terlambat. Pedang itu menebas. Boom! Tubuh pria parubaya hancur seketika, hanya menyisakan jiwanya, tetapi jiwanya langsung disegel di tempat oleh sebuah kekuatan misterius. Pria parubaya tercengang, lalu wajahnya langsung berubah seram. "Kamu curang." Mileye dengan sungguh-sungguh berkata, "Curang apa? Jangan bicara sembarangan." Pria parubaya menatap Mileye. "Pedang apa di tanganmu itu?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Ether." Pria parubaya menarik napas dalam-dalam. "Pedang ether yang bagus sekali, tapi, apakah kamu pikir kamu akan menang seperti ini? Aku kasih tahu kamu, kalaupun aku hanya berupa jiwa, kamu masih tidak berarti apa-apa di depanku." Ketika selesai bicara, jiwanya tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat berosilasi dari jiwanya. Dan pada saat ini, Mileye mengangkat tangannya dan kembali menebas. Satu pedang penentu jiwa. Dalam sekejap, tubuh pria parubaya menjadi ilusi. Pada saat ini, pria parubaya tercengang. Pedang itu membunuh jiwanya dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Mileye menatap pria parubaya yang semakin ilusi. "Sudah kubilang, satu tebasan pedangku mungkin akan membunuhmu." Pria parubaya sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Mileye melambaikan tangan kanannya, dan pedang penakluk jiwa langsung menyerap jiwa itu. Mileye memandangi dua orang misterius yang tersisa. Salah satunya sudah akan menyerang, tetapi dihentikan oleh yang lain. Dia memiliki tubuh fisik alam Fendi. Tahu pedang telah menjadi dewa, sudah di luar kemampuan kita untuk melawannya. Mileye hendak menyerang ketika keduanya tiba-tiba menghilang. Keduanya menghilang dengan sangat cepat di ujung langit berbintang yang luas dalam sekejap mata. Namun, Mileye tidak membiarkan mereka berdua pergi. Kaki kanannya menginjak, dan seluruh orangnya berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Tak lama kemudian, Mileye mengejar keduanya hingga ke langit berbintang yang tak berujung, dan keduanya langsung masuk ke papan nisan. Tepat saat Mileye hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara dari lantai 6. Sepertinya sudah kabur. Mileye berhenti dengan cepat, dia melihat ke papan nisan, untungnya dia tidak terburu-buru masuk. Jika dia bergegas masuk, dia akan langsung tiba di dunia Akbar Suan Huang. Saat itu dia benar-benar akan mati. Seperti teringat akan sesuatu, Mileye berkata, "Senior, dengan kekuatanmu, bisakah kamu menamparkan dunia Akbar Suan Huang itu hingga hancur berkeping-keping?" Raja Iblis terdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah menurutmu aku bisa melakukannya?" Mileye mencibir. "Sepertinya tidak, haha." Boom. Mileye tiba-tiba terpental hampir 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, lantai 6 tiba-tiba berkata, "Kamu harus menekan sifat iblismu. Sifat iblismu akan membuatmu semakin tak tahu malu, dan itu juga akan membuatmu semakin perlu dihajar. Karena itu, aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri, apa kamu paham?" Mileye. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan Mileye. "Hukum surga." Mileye memandang hukum surga, dia tidak berbicara, tapi pedang ether telah muncul di tangannya. Dia tidak lupa bahwa sebelum ini hukum surga ini terus menargetkannya. Hukum surga menatap Mileye. "Kamu menjadi lebih kuat." Mileye berkata, "Tidak boleh."
Hukum surga menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye berbalik dan pergi. Pada saat ini, hukum surga muncul di depan Mileye lagi, dan dia menatap Mileye. Kamu seharusnya meninggalkan alam semesta keos dan pergi ke alam semesta yang lain. Mileye bertanya, kenapa? Hukum surga menatap langsung ke arah Mileye. Karena kamu memiliki harta itu di tubuhmu, jika kamu tidak pergi, orang dunia Akbar Suan Huang pasti akan datang ke sini, dan jika kamu pergi, mereka akan berpaling dari alam semesta keos. Mileye terdiam. Hukum surga berkata dengan serius, Mileye, jika kamu tinggal di sini, kamu akan membahayakan semua orang di alam semesta keos. Mileye memandang hukum surga. Maksudmu, aku pergi untuk jadi sasaran, kan? Hukum surga terdiam. Mileye berkata sambil tersenyum, kenapa tidak kamu saja? Hukum surga berkata, aku tidak memiliki harta itu. Mileye berkata, memangnya kenapa kalau aku punya harta? Aku harus mati jika memiliki harta karun. Katamu aku melibatkan seluruh alam semesta keos, oke. Sambil mengatakan itu, dia melenturkan jari-jarinya dan menara penjara alam pun muncul di hadapan hukum surga. Mileye berkata, ini untukmu, kamu saja yang jadi sasaran. Hukum surga memandang Mileye tanpa mengambil menara penjara alam. Sekarang siapapun yang mengambil harta ini akan menjadi target dunia Akbar Suan Huang. Melihat hukum surga tidak bergerak, Mileye mencibir. Hukum surga apa kamu ini? Apa perlu kamu begitu takut pada orang dunia Akbar Suan Huang? Bukankah mereka juga manusia? Aku tidak takut pada manusia. Aku kasih tahu kamu ya, cepat atau lambat aku akan menyerang sampai dunia Akbar Suan Huang. Aku ingin mereka mengerti bahwa aku, Mileye, tidak segampang itu ditindas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari papan nisan. Lalu kenapa kamu tidak datang sekarang? Kami menunggumu di sini. Mileye bersambung. Bab 645. Aku baru berusia 18 tahun. Mileye memandangi papan nisan. Lorong ruang hampa papan nisan bergetar, seolah-olah ada yang datang. Dunia Akbar Suan Huang. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, Senior, bisakah kamu menghancurkan papan nisan ini? Raja Iblis berkata, tidak ada gunanya, setelah dihancurkan, mereka akan datang ke sini dengan cara lain. Mileye bergumam, aku perlu sedikit waktu. Jika orang dunia Akbar Suan Huang datang sekarang, dia pasti tidak akan kuat menghadapinya. Setelah Raja Iblis terdiam beberapa saat, dia baru berkata, memang butuh sedikit waktu. Waktu. Mileye terdiam. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Meskipun dia memiliki fisik alam Fengdi, dia juga telah mencapai alam Dewa Pedang. Tetapi master dunia Akbar Suan Huang ini jelas bukan master biasa. Menghadapi level master seperti itu, dia tidak yakin. Pada saat ini, seolah teringat akan sesuatu, Mileye tiba-tiba tersenyum. Raja Iblis berkata, ide buruk apa lagi yang kamu pikirkan? Mileye tersenyum, senior akan segera tahu. Saat mengatakan itu, dia melihat papan nisan, frekuensi getaran saluran transmisi di papan nisan semakin besar, jelas, master di sana sudah semakin dekat. Tidak jauh, hukum surga tampak sangat serius, dia menatap Mileye. Apa kamu tidak akan lari? Mileye berkata pelan, aku tidak ingin bicara denganmu. Hukum surga. Sekitar 1/4 jam kemudian, sebuah aura yang kuat tiba-tiba keluar dari papan nisan. Jelas, pihak lain akan segera tiba. Tidak jauh, hukum surga menatap Mileye dalam-dalam, dia sudah siap untuk pergi. Dia tidak ingin melawan pihak lain. Namun,
dia masih ingin melihat bagaimana Mileye akan menghadapinya. Pada saat ini, papan nisan bergetar hebat, dan sebuah bayangan hitam muncul di kedalaman saluran transmisi. Akan keluar. Hukum surga menyipitkan matanya, dia siap menyelinap pergi. Karena aura orang yang datang, sudah melampaui alam kaisar. Jelas, orang-orang di pihak dunia Akbar Xuan Huang tidak ingin memberi Mileye kesempatan. Tepat ketika pria itu akan keluar, di antara alis Mileye, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, Mileye berkata sambil tersenyum, "Simpan. Simpan." Menara penjara alam muncul langsung di depan papan nisan. Saat berikutnya, cahaya merah langsung menyelimuti papan nisan. Kemudian, menara penjara alam bergetar hebat, dan langsung membawa papan nisan ke dalam menara. Hukum surga yang ada di samping tercengang, apakah ini masih mungkin? Saat seorang pria berbaju hitam keluar dari papan nisan, menara penjara alam mengambil papan nisan. Tentu saja, saat ini dia berada di menara penjara alam. Menara penjara alam lantai 1. Pria berbaju hitam melihat sekeliling, sedikit mengernyit, salah tempat. Tidak mungkin. Mata pria berbaju hitam sedikit menyipit, dia melihat sekeliling, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Kali ini, Mileye muncul di depan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam menatap Mileye. "Kamu adalah Mileye." Mileye mengangguk. Pria berbaju hitam melihat sekeliling. "Inikah harta karun itu?" Mileye mengangguk. "Ya." Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum, "Kamu membawaku ke sini, tentu saja, untuk menggunakan harta ini untuk melawanku, kan?" Mileye berkata, "Ya." Pria berbaju hitam menatap Mileye, ini namanya mengundang musuh dalam selimut. Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba melihat ke atas kepalanya. Masih ada orang lain. Mileye mengangguk, seorang senior yang sangat kuat. Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum, "Sangat kuat." Mileye mengangguk, sangat kuat, apakah kamu mau mengobrol dengannya?" Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu seberapa hebatnya aku?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria berbaju hitam berkata, "Master paling kuat di dunia kamu ini seharusnya Alam Fendi, kan?" Mileye mengangguk, "Iya." Pria berbaju hitam tersenyum. 10 alam kaisar pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Mileye berkata dalam-dalam, "Kalian begitu tinggi memandangku. Aku baru berusia 18 tahun. Pria berbaju hitam menatap Mileye, berkata sambil tersenyum, "Kalau dinilai dari tulangmu, kamu seharusnya berumur 20. Mileye. Pria berbaju hitam berkata, "Kami telah menyelidiki kamu, dan kamu tampaknya memiliki bakat yang baik dan potensi besar. Karena itu, kami tidak akan meremehkanmu. Karena kami akan membunuh kamu, tentu saja kami harus mengirim seseorang yang punya kemampuan. Kami tidak ingin mengirim beberapa orang yang lebih lemah untuk datang jadi teman latihan kamu." Mileye berkata dalam hati, "Apakah kamu mau duduk-duduk ke lantai ke-6? Pria berbaju hitam mendongak ke atas kepalanya, berkata sambil tersenyum, "Sepertinya orang di lantai 6 adalah pendukungmu. Tunggu sebentar, aku akan mengambil kepalanya." Begitu selesai bicara, dia segera menghilang. Pergi ke lantai 6. Mileye melihat ke lantai 6, pada saat ini, sebuah kepala berdarah tiba-tiba mendarat di depan Mileye. Mileye tercengang. Itu adalah kepala pria berbaju hitam itu. Wajah Mileye penuh dengan kekhawatiran. "Ini." Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Dia mungkin terlalu meremehkan kekuatanku." Mileye. Kekuatan Raja Iblis. Mileye sebenarnya tidak tahu seberapa kuat Raja Iblis, tapi yang pasti itu sangat kuat.
Mileye menarik kembali pikirannya, dan kemudian bertanya, "Senior, kamu sebenarnya ada di tingkatan alam apa?" Raja Iblis berkata, "Tingkatan alam tidak ada artinya bagi kami." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Senior, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa keluar, kan?" Raja Iblis berkata, "Ya." Mileye hendak berbicara ketika suara Lindsay tiba-tiba terdengar di lantai 1, "Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak punya tempat untuk menanam buah spiritual lagi." Sungguh menyebalkan, Mileye. Raja Iblis berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, kamu juga bisa datang kepadaku untuk menanam buah." Lindsay berkata dengan penuh semangat, "Benarkah?" Raja Iblis berkata, "Sungguh." Lindsay terbang langsung ke lantai 6. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, "Senior, bisakah kamu mengarahkan adikku?" Lindsay Ye. Baik itu dia atau Lindsay Ye, pada kenyataannya membutuhkan bimbingan, terutama Lindsay Ye. Pada saat ini dia telah memperoleh warisan Sekte Xiandao, tetapi jika tidak ada bimbingan, masih sulit bagi gadis itu untuk menyerapnya. Raja Iblis berkata, "Ya." Mendengar ini, Mileye sangat gembira, "Terima kasih banyak, senior." Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Gadis ini sangat berbakat, tapi dia sangat dilindungi olehmu sehingga dia sangat bergantung padamu. Ini bukan hal yang baik, kamu harus memperhatikan hal ini." Mileye mengangguk, "Aku mengerti. Jika ada kesempatan, dia harus membiarkan Lindsay Ye mengalaminya sendiri." Setelah beberapa saat, Mileye mulai membersihkan hasil jarahan. Pria berbaju hitam itu memiliki 3 cincin penyimpanan. Salah satu cincin penyimpanan berisi ratusan juta kristal dewa. Ratusan juta kristal dewa. Saat melihat begitu banyak kristal dewa, Mileye hampir gila. Sekaya itu. Namun itu hal yang normal. Dengan master selevel ini, kekayaannya pasti akan sangat menakutkan. Dengan 100 juta kristal dewa ini, dapat dikatakan bahwa kekayaannya saat ini kemungkinan besar hanya beberapa pihak berkuasa di kerajaan dewa yang dapat menandinginya. Dan di tengah cincin penyimpanan kedua, ada beberapa harta karun jenius. Segala macam harta kualitas super, buah spiritual, rumput dewa, dan beberapa pil spiritual yang sangat berharga. Ada banyak jenis pil spiritual ini, yang memiliki khasiat penyembuhan, ada yang mengembalikan energi misteri, dan bahkan ada yang membersihkan esensi, semuanya dengan kualitas super. Nilai dari pil spiritual ini pasti melebihi 100 juta kristal dewa. Mileye tertawa girang di dalam menara penjara alam. Untung besar. Benar-benar untung besar. Mileye memberi Lindsay benda-benda seperti rumput spiritual, yang membuat Lindsay bahagia. Ditanam. Lindsay segera mulai menanam. Melihat Lindsay yang sibuk, Mileye tertawa. Tidak lama kemudian harta seperti rumput spiritual ini akan menjadi berkali-kali lipat. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Lindsay untuk membudidayakan buah spiritual. Mileye menarik kembali pikirannya dan pergi melihat cincin penyimpanan ketiga. Cincin penyimpanan ketiga berisi lebih sedikit barang, hanya 30 jenis. Namun, semuanya adalah harta tingkat alam Taoisme. Apalagi ada juga tombak panjang ini adalah harta karun tingkat dewa. Di antara semua harta-harta yang ada, tombak panjang ini adalah yang kedua setelah ethernya. Dan ether ini, untuk saat ini, tidak dapat diukur dengan nilai. Selain tombak panjang ini, ada 31 harta karun tingkat alam Taoisme. 31. 9 di antaranya adalah pedang. Melihat adegan ini, Mileye tidak bersemangat, tetapi malah diam. Kekayaan pria berbaju hitam ini benar-benar melebihi ekspektasinya.
Setelah waktu yang lama, Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kemiskinan sudah membatasi imajinasiku. Mileye menyimpan semua harta itu. Dengan kekayaan ini, dia bisa melakukan banyak hal. Mengembangkan kota Senwu. Baik itu lembaga seni bela diri atau sekte pedang, dia sangat berharap kedua kekuatan ini semakin kuat. Ditambah lagi sekarang ini dia adalah penguasa kota Senwu, dia juga memiliki tanggung jawab untuk membuat kedua kekuatan ini lebih baik dan lebih kuat. Dan dengan harta karun ini, kota Senwu pasti bisa diubah. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Samar-samar aku bisa merasakan lantai 8 akan bangun." Lantai 8. Mileye tercengang, lalu berkata, "Lantai 8. Raja Iblis berkata, "Yah, ada perasaan bahwa pihak lain mungkin akan bangun." Saat itu menara ini ditekan, dan semakin kuat tahanannya, semakin besar tekanan yang akan diterimanya. Sekarang, karena seringnya kamu menggunakan menara ini, segel itu semakin longgar, jadi lantai 8 seharusnya sudah akan bangun juga. Mileye berkata, "Senior, apakah kamu tahu siapa yang ada di lantai 8 itu?" Raja Iblis berkata, "Tidak bisa dilihat." Mileye terdiam cukup lama, lalu berkata, "Menurut kamu, apa lantai 8 akan menghajarku?" Raja Iblis berkata, "Siapa yang tahu? Tapi, aku pikir kemungkinan besar akan begitu." Mileye sedikit bingung. "Kenapa?" Raja Iblis berkata, "Karena terkadang kamu memang minta dihajar." Mileye. Beberapa saat kemudian, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Sekarang dia tidak mau peduli dengan lantai 8 atau lantai 9. Saat ini dia memiliki musuh yang lebih besar, dan itu adalah dunia akbar Xuan Huang. Setelah Mileye keluar, bahwa hukum surga belum pergi, dia menatap Mileye, "Di mana orang itu?" Mileye berkata pelan, "Aku sudah menyelesaikannya dengan satu pedang." Hukum surga menatap lurus ke arah Mileye, "Apakah kamu pikir aku bodoh?" Mileye berkata pelan, "Tubuhnya ada di menara, kenapa kamu tidak ikut denganku untuk melihatnya?" Hukum surga menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Mana mungkin dia berani masuk? Kalau sudah masuk apa masih bisa keluar? Mileye juga mengabaikan hukum surga, dia melambaikan tangan kanannya dan papan nisan itu pun muncul di hadapannya lagi. Hukum surga bergumam, "Apa yang kamu lakukan?" Mileye memandang hukum surga yang berkata dengan dingin, "Karena kamu bisa menariknya ke dalam menara, mengapa kamu masih melepaskannya? Tidakkah kamu tahu bahwa orang dunia akbar Xuan Huang dapat berteleportasi melaluinya?" Mileye berkata dengan marah, "Memangnya kenapa kalau teleportasi ke sini? Memangnya mereka tidak bisa datang ke sini? Atas dasar apa kamu tidak memperbolehkan mereka datang? Itu kebebasan mereka jika mereka ingin datang ke sini. Kebebasan, kamu mengerti?" Bersambung.